Halo, selamat pagi semuanya. Hari ini kita belajar kembali mengenai entrepreneur. Pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas mengenai apa yang dimaksud dengan entrepreneur. Entrepreneur telah dikenal lebih dari 200 tahun yang lalu. Istilah atau bahasa entrepreneur berasal dari bahasa Prancis, yaitu entreprendre, yang artinya melakukan. Entrepreneur di dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah kewirausahaan. Apa maksud dari entrepreneur? Melakukan. Arti dari melakukan adalah seorang entrepreneur harus mampu melakukan, berinovasi, membuat sesuatu untuk memiliki sebuah nilai. Jadi melakukan sesuatu untuk mengubah sesuatu yang tidak bernilai menjadi bernilai tinggi. Itulah maksud dari seorang entrepreneur atau entrepreneur, yaitu melakukan. Jadi, istilah entrepreneur sudah dikenal sejak 200 tahun yang lalu. Dan di Indonesia, istilah entrepreneur dikenal dengan istilah kewirausahaan atau berwirausaha, atau dia wira swasta. Sehingga kalau kita sering mengenal bahasa dan istilah-istilah itu, maka itulah yang disebut dengan entrepreneur. Mengapa pada pembelajaran entrepreneur ini penting buat seluruh mahasiswa? Pada tahun 2005, Asnadi melakukan sebuah penelitian riset terhadap 5 perguruan tinggi negeri di Indonesia. Sungguh mencengangkan, didapatkan data 75% mahasiswa dari PTN tersebut tidak memiliki rencana yang jelas setelah lulus. Apa dampaknya, saudara-saudara? Berdampak pada terjadinya pengangguran yang terdidik. Sungguh ironis. Kenapa? Karena seseorang yang melanjutkan perguruan tinggi lebih tinggi, maka dia seharusnya mendapatkan pekerjaan yang lain. Namun, di negara kita banyak lulusan sarjana yang harus banting setir untuk menjadi tenaga kerja kasar, atau bahkan yang paling ironis, banyak lulusan perguruan tinggi negeri ataupun swasta yang harus menganggur karena tidak dapat digunakannya kompetensi yang dimiliki. Nah, dari problem ini, apakah ada solusinya? Ya, betul sekali. Ada solusinya. Solusinya adalah jangan ciptakan mahasiswa yang hanya berfokus menjadi job seeker atau pencari kerja, tapi ciptakanlah manusia atau mahasiswa yang bisa menjadi job maker, artinya membuat lapangan pekerjaan. Bagaimana caranya? Bekali mereka dengan pembelajaran entrepreneur. Bekali bagaimana? Apakah cukup dengan materi di bangku kuliah? Tidak. Karena seperti halnya definisi yang telah kita sebutkan sebelumnya, arti dari entrepreneur adalah untuk melakukan. Artinya action. Mata kuliah ini, penjabaran yang saya berikan ini hanya sekedar sebagai pengetahuan saja. Sedangkan aplikatifnya adalah seperti halnya yang sudah saya tugaskan, yaitu melakukan interview, mencari data dari seorang pelaku entrepreneur,
gali dan ambil motivasi dari mereka, dan ciptakan suasana bisnis dan buat bisnis kalian sendiri sehingga kalian bisa sukses sebelum keluar dari bangku kuliah. Nah, apa sih entrepreneur itu sebenarnya secara definisi? Entrepreneur adalah seseorang yang mampu mengambil sebuah inisiatif untuk memanfaatkan source yang ada, baik itu sumber daya alam, sumber daya manusia, atau apapun yang ada di sekitarnya, untuk dia kembangkan secara inovatif, meskipun hasilnya masih kemungkinan tidak pasti. Makanya seorang entrepreneur itu adalah orang yang berani mengambil sebuah risiko, namun dia punya keyakinan yang tinggi dari risiko yang diambil dia akan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Kenapa? Karena seorang entrepreneur terbatas jumlah. Karena fenomena yang terjadi di masyarakat kita adalah semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin dia menghindari risiko. Sedangkan risiko adalah bagian dari seorang entrepreneurship. Ya. Jadi jika mereka berani mengambil sebuah risiko, dia mampu menjalankan sesuatu secara inovatif untuk mendapatkan hasil yang efisien dan efektif, serta dia mampu menggunakan semua source atau sumber atau apapun yang ada di sekitarnya untuk diubah menjadi bernilai tinggi, dan dia memiliki inisiatif yang luar biasa besarnya, maka Anda bisa simpulkan orang tersebut adalah seorang entrepreneurship. Ada sebuah istilah yang sangat populer yang disampaikan oleh Dr. Insinyur Ciputra, orang yang tidak perlu lagi kita pertanyakan dan sudah dikenal dari berbagai kalangan. Beliau menyampaikan seorang entrepreneur itu orang yang mampu mengubah sampah rongsokan menjadi emas. Saya contohkan sedikit kepada teman-teman semua. Jika Anda menemukan sebotol atau sampah botol seperti ini di jalan, pertanyaannya, apakah ini bernilai? Pasti jawabannya tidak. Mengapa demikian? Karena ini sampah. Dan jika kita melihat yang seperti ini, apakah sama tadi dengan bentuk yang tadi sebelumnya? Sama. Sama-sama botol air mineral. Tapi mengapa yang sebelumnya tadi tidak bernilai? Tapi bagaimana dengan ini? Sangat bernilai. Banyak dari kita melihat sampah hanya sebuah masalah. Sebagai seorang entrepreneur, sampah bisa menjadi sebuah jalan bisnis yang luar biasa, karena dengan modal yang sekecil-kecilnya Anda bisa meraup untung sebesar-besarnya. Mengapa ini bisa bernilai? Karena jumlahnya. Sampah dalam ukuran sedikit akan menjadi masalah. Tapi jika sampah itu dalam ukuran besar dan Anda mampu mengelolanya secara inovatif, kreatif, serta dapat memanfaatkan segala hal yang ada di lingkungan Anda, maka sampah yang kalian lihat setiap harinya itu akan bernilai ekonomi tinggi jika jumlahnya banyak, seperti halnya gambar yang ada pada slide ini. Bisa dipahami teman-teman semua bahwa sebenarnya seorang entrepreneur adalah orang yang mampu melihat
peluang atau opportunity di sekitarnya dan memanfaatkan kesempatan itu untuk menjadi ladang emas buat mereka. Itulah yang disebut dengan entrepreneur. Apakah kalian bisa? Kalian pasti bisa. Kalian, saya yakin, mampu dan bisa ketika kalian mau mencermati segala hal yang ada di lingkungan Anda. Lalu bagaimana Pak? Saya sudah belajar, saya sudah harus keluar biaya banyak untuk kuliah. Kalaupun saya harus memanfaatkan sampah seperti ini bagaimana? Oh tidak, saya tidak mengajarkan Anda menjadi seorang entrepreneur yang melihat sampah untuk dijadikan ini. Tidak. Tapi saya mau memperlihatkan ke Anda bahwa sebuah konsep bahwa jika Anda mampu memberdayakan sesuatu di sekitar Anda, maka Anda adalah salah satu seorang entrepreneur dan melihat peluang itu dijadikan sesuatu yang bernilai lebih tinggi, maka Anda adalah seorang entrepreneur sebenarnya. Menurut Ciputra, entrepreneur itu terbentuk dari 3 hal. Bisa karena lahir, bisa karena lingkungan, dan bisa karena latih. Apa maksud dari penjelasan 3 poin tersebut? Lahir. Bisa saja entrepreneur itu terbentuk dari lahir. Apakah secara genetik? Bisa saja. Karena orang tuanya adalah seorang entrepreneur, maka anaknya pun akan menjadi seorang entrepreneur. Apa yang dimaksud dengan lingkungannya? Dia berasal dari keluarga yang bukan seorang entrepreneur. Dia juga tidak punya pengalaman dalam berbisnis atau berwirausaha. Namun dia hidup di beberapa atau di lingkungan yang penuh dengan orang-orang yang kreatif, orang-orang yang berwirausaha. Maka secara tidak sadar dia akan terbentuk dari lingkungan. Lalu apa yang disebut dengan latih? Karakter entrepreneur terbentuk dari proses belajar. Belajar bisa dari bangku kuliah, bisa dari tokoh-tokoh entrepreneur yang sudah terkenal, atau mungkin belajar dari berbagai sumber informasi yang dia didapatkan mengenai entrepreneur. Maka kita punya semua kemungkinan itu. Jika orang tua kita bukan seorang entrepreneur, mungkinkah saya bisa menjadi entrepreneur? Bisa. Karena mungkin faktor lingkungan, atau mungkin faktor latih, atau mungkin dari faktor pembelajaran hari ini. Dalam pembelajaran hari ini saya berharap mahasiswa bisa terbentuk memiliki jiwa entrepreneur dari hasil latih. Pada slide terakhir ini saya akan menjabarkan beberapa karakteristik entrepreneur. Ada 17 karakteristik entrepreneur. Jika Anda memiliki 17-nya, jangan ragu untuk membuka usaha atau membuka peluang untuk Anda jauh lebih sukses. Karena seorang entrepreneur tidak pernah terbatas salary-nya, tidak pernah digaji, tapi dia mendapat untung yang mungkin bisa 100 kali lipat lebih besar daripada salary bekerja di tempat lain. Seorang entrepreneur harus memiliki yang disebut dengan problem solving. Artinya apa? Dia tidak sibuk dengan masalah, dia tidak sibuk dengan problem orang, tapi dia sibuk bagaimana cara menyelesaikan problem yang dialami orang sehingga dia tidak mengalami problem tersebut. Itulah yang disebut dengan problem solving. Fokus utama mereka adalah menyelesaikan masalah dan bukan mencari masalah. Berikutnya, optimis. Mereka selalu percaya
Mereka selalu yakin bahwa apa yang mereka lakukan hari ini gagal, di kemudian hari pasti berhasil. Sifat yang ketiga adalah strategis. Mereka akan menjalankan segala sesuatunya dengan penuh strategi dan perhitungan yang matang. Namun, tidak berfokus pada masalah, tapi mencari solusi. Mereka akan selalu menempatkan diri mereka pada posisi yang tepat, yang sesuai, sehingga mereka bisa menghasilkan sesuatu secara efisien dan efektif. Selanjutnya, yaitu resilient. Apa maksud resilient? Tahan goncangan, tahan problem, tahan masalah yang dihadapi, dan pastinya dia selalu bertahan seperti halnya saya gambarkan pada slide ini. Sekuat apapun angin menerpanya, akar-akarnya selalu kuat bertahan untuk tidak lepas dari tanah. Jadi, seorang entrepreneur harus teguh pada pendiriannya, tidak berubah-ubah, tidak mudah terubah. Ketika dia sudah yakin, maka dia akan pertahankan itu hingga dia sukses. Selanjutnya, ini adalah merupakan bagian dari reseller tadi. Failure. Beratus-ratus kali lipat dia coba, mengalami kerugian dan lain sebagainya, tapi dia tetap bertahan, dan dia selalu berpikir dan memiliki keyakinan yang kuat sekali bahwa dia pasti suatu saat akan mampu dan bisa menang sesuai dengan optimisme yang pernah dia bangun di dalam pikirannya. Ambisius. Apakah seorang entrepreneur itu wajib ambisius? Wajib. Kenapa? Jika dia tidak memiliki sifat ambisius, maka dia akan pasti gagal. Dan ketika gagal, dia pasti akan berhenti di situ. Dia harus punya ambisi yang kuat. Saya gambarkan dalam slide saya ini, catur hanya pion, tapi dia bermimpi, dia gambarkan dirinya sebagai seorang raja. Bayangannya adalah seorang raja. Mereka percaya bahwa suatu saat mereka akan pada titik ini. Out of the box. Apa maksudnya? Dia keluar dari kebiasaan orang-orang pada umumnya. Cara berpikirnya di luar pemikiran orang pada normalnya. Selanjutnya, dia akan selalu penasaran dengan apapun yang ada di sekitarnya, karena dia sangat suka dengan belajar, selalu bertanya dengan apa yang ada di lingkungannya, dan selalu peka terhadap lingkungannya. Seorang entrepreneur tidak akan mengabaikan hal-hal yang terjadi di lingkungannya, sehingga dia memahami bagaimana kondisi lingkungannya tersebut. Dia selalu ingin tahu, terutama hal-hal yang berhubungan dengan bisnisnya. Dia akan cari tahu itu bagaimanapun caranya, sehingga dia bisa mendapatkan keilmuan dan pemahaman yang kuat tentang apa yang dia bangun. Berikutnya adalah seorang entrepreneur harus multitasking. Dia harus mampu menggunakan apapun yang ada di sekitarnya. Dia harus mampu menggunakan apa yang ada di sekitarnya. Dia harus mampu bekerja lebih dari 24 jam. Dia harus mampu menggunakan waktunya seefisien mungkin dan mampu menggunakan tangan dan otaknya secepat mungkin. Berikutnya adalah artikulator. Dia harus bisa menjadi pemimpin dari rekan-rekannya atau mungkin karyawannya. Dia harus memegang erat etika, dan dia sangat mencintai pekerjaannya.
Seorang entrepreneur juga tidak boleh lepas dari visioner. Orang lain belum memandang itu, tapi dia sudah melihat itu. Orang lain belum melihat kesempatan itu, dia sudah melihatnya terlebih dahulu. Dan jika orang melangkah hanya 2 langkah, maka seorang entrepreneur dia akan melangkah 4 kali daripada orang pada umumnya. Berikutnya, dia selalu mampu memotivasi dirinya sendiri, meyakinkan dirinya sendiri bahwa suatu saat dia akan berhasil. Dia memiliki kepercayaan yang sangat kuat, dan dia yakin bahwa segala sesuatu yang mungkin orang lain berpikir I can't, dia ubah menjadi I can. Selanjutnya, karakter berikutnya yaitu karakter yang ke-16. Mereka selalu memiliki imajinasi yang penuh dengan kreativitas. Imajinasinya dicoba untuk dibuat untuk nyata, dan imajinasi inilah yang akan mengangkat mereka dan mengubah hidup mereka menjadi lebih baik. Seorang entrepreneur tidak pernah takut dengan sebuah risiko. Saya gambarkan di sini, dia tidak melihat bahwa di bawahnya ada gerombolan hiu yang siap menerkam dia. Tapi karena dia optimis, confidence, maka dia tidak akan merasa bahwa ada begitu banyak ancaman dalam perjalanan bisnisnya. Tapi dia akan selalu yakin, meskipun gagal, oke, jalan saja terus. Suatu saat pasti ada titik di mana kita akan berada di posisi tertinggi, atau posisi di mana seorang entrepreneur tidak perlu lagi berpikir untuk hidupnya. Oke. Itulah 17 karakter entrepreneur. Jika Anda merasa bahwa dari 17 karakter ini Anda miliki, segeralah memikirkan apa yang kira-kira kalian buat untuk menjadi usaha. Demikian tadi perkuliahan untuk TM pertama kita. Selanjutnya kita akan berdiskusi mengenai hasil interview Anda dan bagaimana Anda bisa menarik simpati orang untuk menonton dan melihat video Anda. Selamat dan sukses. Terima kasih.